Salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya kegiatan pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam hal memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif serta memilih pemegang kekuasaan eksekutif baik itu presiden ataupun wakil presiden. Adapun manfaat dari pemilu, yang pertama adalah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Yang kedua sebagai sarana melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. Yang ketiga sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dan inilah asas pemilu yang dikenal dengan istilah luber judil, yang artinya yang pertama langsung pemilih memberikan suaranya tanpa perantara. Yang kedua, umum, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih asal memenuhi syarat. Yang ketiga, bebas, pemilih menentukan pilihan tanpa paksaan. Yang keempat, rahasia, pilihan pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun. Yang kelima, jujur, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus jujur. Dan yang keenam adalah adil, semua pihak yang terlibat dalam pemilu diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Diingat ya. Sekarang ke syarat menjadi pemilih dan macam-macamnya dalam pemilu maupun pilkada. Siapakah yang dimaksud pemilih? Pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Yang kedua, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. Yang keempat, berdomisili di wilayah administrasi pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Yang kelima, apabila pemilih belum mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan surat keterangan yang sudah ditentukan. Yang keenam, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai saat ini, pemilu di Indonesia sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Dan setiap 5 tahun sekali ya. Pemilu pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilu 1945 merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia. Latar belakangnya, pada tahun 1946 pemilu itu dibatalkan karena tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu. Rendahnya stabilitas keamanan negara dan pemerintah dan rakyat fokus dalam mempertahankan kemerdekaan. Tahapan pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 adalah untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstitusi pada tanggal 15 Desember 1955. Selanjutnya pemilu 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli. Nah, diselenggarakannya itu untuk memilih anggota DPR. Pada waktu itu juga belum dilakukan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi dilakukan untuk memilih 360 anggota DPR. Hasil 4 besar Golkar meraih 236 kursi. Selanjutnya ada NU meraih 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PNI 20 kursi. Selanjutnya pemilu 1977 sampai pemilu 1997 mempunyai sejarah yang hampir sama diikuti oleh 3 peserta, yaitu PPP, Golkar atau Golongan Karya, dan PDI. Dan hasilnya dari tahun 1977 sampai 1997 Golongan Karya selalu memimpin dan memperoleh kursi terbanyak. Sekarang kita ke pemilu tahun 2004. Tahukah kamu bahwa pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama pasca perubahan amandemen UUD 1945? Ada 3 perubahan. Yang pertama, presiden dipilih secara langsung, dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah, dan penyelenggaraan pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Ada 2 macam pemilu tahun 2004. Yang pertama untuk memilih anggota legislatif yang diikuti 24 partai politik, diselenggarakan pada tanggal 5 April.
Selanjutnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Diikuti 5 pasangan calon, dilaksanakan 2 putaran. Dan untuk hasil pemilunya dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan Yusuf Kala sebagai wakil presiden Indonesia. Selanjutnya tentang pemilu tahun 2009. Pemilu tahun 2009 ini merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak dengan calon terbuka. Pemilu ini pada tanggal 9 April ini untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pada tanggal 8 Juli untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pesertanya terdiri dari 44 partai politik, peserta 3 pasangan untuk pilihan presiden. Terus adanya ambang batas parlemen untuk tahun 2009. Terus menggunakan asas Luber-Jurdil yang tadi ya. Dan untuk pemenang pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono lagi sebagai presiden dan Budiono sebagai wakil presiden Indonesia. Selanjutnya pemilu tahun 2014. Nah, pemilu ini adalah pemilu yang ke-11 yang diselenggarakan pada masa reformasi. Diselenggarakan sebanyak 2 kali pada tanggal 9 April untuk memilih anggota legislatif dan pada tanggal 9 Juli untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pada pemilu 2014 diikuti 10 partai politik, terus melakukan sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Selanjutnya yang ketiga adalah pengambilan suara dilakukan dengan mencoblos 1 kali pada nomor atau gambar. Dan pemenangnya adalah Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia dan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2014. Pemilu yang terakhir dilakukan Indonesia adalah pemilu pada tahun 2019. Masih sama untuk memilih presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota legislatif. Namun ada yang unik. Pada pemilu tahun 2019 terdapat yang unik dari kertas suara pemilih, yaitu terdapat 5 kertas surat pemilih dengan ketentuan masing-masing. Kertas abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden, kertas yang kuning untuk memilih anggota DPR RI, kertas yang merah untuk memilih anggota DPD RI, kertas yang biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan kertas yang hijau untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Dan pada pemilu 2019 dimenangkan oleh Jokowi sebagai presiden dan Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Nah, di bagian terakhir kita akan bahas sedikit tentang pilkada atau pemilu kada. Pilkada atau pemilu kada ini singkatan dari pemilihan kepala daerah. Dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang sudah memenuhi syarat. Tujuan dari pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada juga bertujuan untuk memperkuat dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945. Jadi pilkada itu untuk memilih siapa? Jadi pilkada itu ingat ya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini mengenai pemilihan umum di Indonesia. Pokoknya rajin belajar terus dan jangan lupa baca modulnya karena di sana lebih lengkap. Oke, pokoknya jaga kesehatan selalu. Mr. Abi pamit, see you on the next video. Bye bye.